Setelah pengurusnya ganti saya ini, kita terus berjuang. Karena bagaimanapun kalau hanya tempat di aula itu, kan muridnya semakin tambah. Dulu yang namanya cabang Karangpandan, yang namanya cabang Jumantono 2, Jumantono 3. Sehingga kita perlu tempat pada waktu itu. Maka majelis ini dulu tanahnya tanah Pak Wiryo gitu ya, punya 2, ini dan sebelahnya itu yang sekarang untuk parkir itu. Kemudian kita hanya kuat beli sedikit, kita beli. Dan itu selalu dipimpin oleh Ustadz almarhum. Nah mulai itu, kemudian kita kumpulkan dana sedikit beli tanah. Kemudian kita terus kerja bakti ya, tanahnya miring dan sebagainya kita urukan. Siang malam mas, anak-anak muda itu pada waktu itu. Lah setelah punya tanah itulah baru datang sepuh-sepuh seperti bapak saya, bapaknya Bu Musleh itu, namanya Pak Muhusni, itu sepuh-sepuh. Lah mulai itulah rupa-rupanya ragamnya itu sudah lain karena sudah ada mulai sepuh-sepuh, ibu-ibu juga banyak. Dan kita kumpulkan awal-awal ya bikin botol, cari watu itu karena tidak punya uang. Uangnya hanya baru untuk membeli tanah itu. Kemudian tahun 84 tanah ini kita bangun. Itu maka sudah digambar. Pada waktu itu ya sudah kerja bakti bau-membau apa adanya. Apa adanya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu semua usaha sehingga kita bisa bikin gedung ini. Gedung, alhamdulillah ini direnovasi sejak tahun 2000. Ini berlantai 3 ini. Dan itu fasilitas yang lain selain fisik gedung itu ada ruang ataupun kamar rusak sama toiletnya. Itu fasilitas yang ada. Kemudian fasilitas yang lain itu seperti ruang dapur itu ada. Lantas juga ada studio mini Puma FM itu. Kemudian juga fasilitas yang lain itu ruang dapur yang digunakan untuk dapur SD dan juga dapur ketika penyembelihan ibadah binatang kurban itu ada, insya Allah gitu. Kegiatan majelis itu gelombang 1 itu masuknya hari Selasa itu bapak-bapak, semuanya bapak-bapak. Kemudian gelombang 2 itu masuk hari Senin, terdiri dari ibu-ibu, seluruhnya ibu-ibu. Dan ketiga itu gelombang 3, yakni masuk hari Sabtu, semuanya bapak-bapak.
Yang keempat itu gelombang remaja, masuknya juga hari Sabtu, tapi di tempat lain, yakni di SD. Bukan di sini karena di sini gaduh, sehingga ditempatkan di SD. Kegiatan sosial yang sudah dilaksanakan oleh MTA Cabang Mati 1, yakni donor darah, itu sudah biasa dilaksanakan sejak tahun 76 sampai sekarang itu. Kemudian ada pembagian sembako tiap tanggal 17 Agustus, ya bisa dikata adalah paket 17-an itu. Kemudian juga ada kegiatan sosial yang lain, yakni ibadah kurban, termasuk di Mati 1 itu digunakan oleh pusat menjadi tempat penyembelihan hewan kurban pusat kedua. Jadi setelah di Semanggi, kemudian yang kedua itu di Mati 1 ini sudah kurang lebih sudah 4 kali lah. Kerjasama dengan masyarakat sekitar atau lingkungan itu pernah melaksanakan kerja bakti pengecoran jalan yang aksesnya itu di depan majelis ke timur sampai menuju pada Kampung Moyorno itu bersama-sama dengan masyarakat. Alhamdulillah kepemudaan di Matis juga sudah terbentuk, itu sudah dibentuk dan sudah eksis, sudah ada. Ketuanya ini Saudara Sukardi namanya, gitu. Saudara Sukardi. Kegiatan olahraga ini yang dilaksanakan atau diikuti oleh MTA Cabang Mati 1 mengikuti olahraga di pusat, yakni bulu tangkis ada, tenis meja ada, kemudian bela diri, olahraga bela diri juga ada, kemudian dulu sebenarnya sepak bola juga ada, tapi ini yang masih bisa diramaikan ya bulu tangkis sama tenis meja. Alhamdulillah untuk Cabang Mati 1 itu merintis pendidikan itu yang intern majelis itu TPA ada, yang masuknya hari Ahad sore. Kemudian ada TKIT di sini, alhamdulillah itu sudah mendapatkan izin resmi, izin operasional. Kemudian yang ketiga adalah SDIT, dan SDIT yang ada di sebelah kita ini. SDIT sampai hari ini itu tiap kelas itu ada dua kelas, jadi ada ya 2 lokal. Itu semuanya ada 15 kelas, ternyata semuanya sudah penuh karena memang termasuk SDIT kita ini subur. Bahkan yang sekarang ini belum dibuka pendaftaran saja, yang sudah nitip anak nanti mau masuk tahun ajaran tahun 2016-2017 itu sudah kurang lebih 90 anak yang telah menitip. Itu mengacu kepada kewajiban untuk infak dan zakat, alhamdulillah semua warga ini berusaha. Usaha yang menonjol itu ada usaha ternak, itu ternak ayam telur, dan juga usaha dari warga itu kelontong. Kemudian juga yang ada jualan ataupun toko pupuk tani subur itu, nah, itu, dan juga ada itu toko kain ataupun ya jual belikan itu, ya itu kurang lebih kami tidak bisa menyebutkan satu persatunya. Mayoritas tani, jadi warga mayoritas tani, ya tani sayur ada itu.
Dengan keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran di Desa Matise khususnya, itu sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintahan desa, karena untuk MTA di wilayah Desa Matise itu besar sekali kontribusinya, khususnya dalam hal kemasyarakatan maupun sosial budaya. Karena untuk kemasyarakatan pada tiap tanggal 17 Agustus untuk masyarakat Desa Matise itu selalu mengikuti upacara kemerdekaan. Jadi bukan hanya anak-anak sekolah, namun seluruh warga masyarakat, dan untuk MTA sendiri juga ikut serta di dalamnya, dan sangat membantu. Bahwasanya pada waktu sebelum MTA ada itu yang saya tahu, itu masyarakat Desa Matise itu mayoritas, bukan mayoritas ya, sebagian besar lah, ya hampir mayoritas, sebagian besar itu suka judi, Pak. Tapi dengan keberadaan MTA, ada kajian-kajian dari waktu ke waktu, itu masyarakat lebih tahu akan pentingnya beragama. Harapan kami semua kerjasama yang telah berjalan ini bisa lebih ditingkatkan lagi untuk baik kemasyarakatan maupun yang lain, sehingga nanti apa yang menjadi program-program pemerintah melalui dakwah-dakwah dari MTA bisa segera terrealisasikan. Ya, saya sebagai tokoh masyarakat yang dituakan di Moyorno, khususnya di RT 01, bahwa keberadaan MTA itu menguntungkan bagi saya. Setiap ada event-event termasuk kurban itu menguntungkan bagi warga saya. Jadi untuk penyembelihan kurban itu ya hampir tiap tahun itu warga saya menikmati dagingnya semua. Itu khusus. Dan di lain pihak juga setiap ulang tahun kemerdekaan itu warga saya juga dikasih sembako. Sejak berdirinya MTA Cabang Matise, mulai dari tahun 1976, itu sudah menelurkan beberapa cabang. 1, itu cabang Karangpandan. 2, cabang Tawangmangu. 3, cabang Jatioso. 4, cabang Jumantono II yang ada di Gemantar. 5, cabang Jumantono III yang ada di Tunggulrejo. 6, cabang Matise II yang ada di Karangbangun. Binaan di Matise 1 ini ada 2, yakni 1 itu yang ada di Sawan, Desa Pablengan, Kecamatan Matise. Yang kedua ada di Jepuran, Desa Ngadilwe, Kecamatan Matise. Orang yang ngaji itu mempelajari kalam Allah, mencari hadis Nabi, itu cermati, pahami, yakini, dan amalkan. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka teman-teman seluruh Indonesia jangan kaget. Jadi yang mendapat cobaan ini bukan hanya yang baru-baru. Setiap MTA itu baru mesti menghadapi seperti itu. Asal kita itu tawakal kepada Allah, Allah lah yang menolong kita, yang membantu kita. Dan siapa yang ditolong oleh Allah kan tidak ada yang bisa ngalahkan. Maka saya tidak mengira, Mas, kalau MTA itu bisa berkembang seperti ini. Memang banyak harapan ke depannya, itu terutama adalah pembinaan terhadap generasi muda. Maka kami sangat berantusias untuk coro jauhnya ngudang bocah-bocah remaja itu menjadi generasi penerus. Itu harapan saya. Kemudian juga harapan secara umum, semoga mudah-mudahan dengan eksisnya MTA Cabang Matise 1 ini menjadi aspirasi bisa mengilhami kepada cabang-cabang yang lain di seantero Indonesia ini. Dan kami selalu mengharapkan, yakni mengharap ridho Allah sajalah semuanya itu. Mudah-mudahan Allah lebih memberikan kemudahan-kemudahan untuk perkembangan MTA di seantero dunia, bukan hanya di seantero Indonesia. Terima kasih, saya rasa demikian yang bisa kami haturkan dari Majelis MTA Cabang Matise 1. Semoga
bermanfaat kepada kami sendiri dan juga kepada seluruh warga MTA khususnya dan juga secara umum kepada seluruh bangsa ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.